نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة bab yang menjelaskan tentang an-nushrah. An-nushrah secara lugah telah disebutkan di dalam lisanul Arab bahwa yang dimaksud dengan an-nushrah adalah ruqyah. Yu'alaju biha al-majnun wal marid. Merupakan ruqyah untuk mengobati orang yang gila. Demikian pula orang sakit dan yang semisalnya. Orang yang kesurupan, orang yang terkena sihir. Dari kata nasyara, tansyiran. Dan dinamakan ruqyah untuk mengobati orang-orang semacam ini dengan nusyrah. Karena an-nusyrah bimakna al-kashf wal-izalah. Menyingkap dan menghilangkan. Seakan-akan ketika dilakukan nusyrah terhadap orang yang sakit, berarti dia menyingkap dan membongkar apa yang terdapat padanya dari penyakit dan yang semisalnya. An-nusyrah apabila ditinjau dari sisi asy-syara' terbagi menjadi dua bahagian. Jenis yang pertama an-nusyrah berupa ruqyah syar'iyyah. Dan pengobatan secara syar'i. Yang demikian ini diperbolehkan dalam hal melakukan pengobatan dari suatu penyakit yang menimpa. Dengan syarat bahwa yang demikian itu tidaklah menjerumuskan seorang ke dalam al-kufur wa syirk dan tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu sihir. Sebab sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu bahwa sihir adalah kekufuran. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Tidaklah beruntung tukang sihir terhadap apa yang telah dia datangkan. Secara mutlak. Untuk apa saja? Apakah sihir yang dilakukan untuk memudaratkan orang lain ataukah untuk menyembuhkan sihir juga dengan sihir. Dan ini adalah jenis yang kedua dari an-nusyrah.
yaitu halus sihir anil mashur bisihrin mithlih, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir dengan sihir yang semisalnya, dengan bantuan para jin pula. Sehingga hendak menghilangkan suatu kebatilan, suatu penyakit dengan kekufuran yang semisalnya. Yang demikian inilah yang terdapat dari nas-nas para ulama dan dinukilkan, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini yang dilarang, yang diharamkan. Adapun jenis yang pertama yaitu ar-ruqa wal ilajat asy-syar'iyyah yang tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan, telah disebutkan oleh para ulama dari beberapa perkataan mereka yang menunjukkan bolehnya, sebagaimana akan kita nukilkan di dalam kitab ini. Beliau berkata, an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila 'anin nushrah. Beliau ditanya tentang an-nushrah. Telah kita sebutkan tadi makna dari an-nushrah. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min amali syaitan. Bahwa ini termasuk dari amalan syaitan, dari perbuatan syaitan. Karena mereka meminta bantuan kepada para syaitan minal jin dalam menghilangkan satu sihir, an-nushrah. Rawahu Ahmadu bisanadin jayyid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam ta'liq, bahwa beliau menghasankan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari. Dan juga Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah menyatakan sanadnya jayyid. Dan di dalam hadis ini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang an-nushrah bahwa ini termasuk dari amalan syaitan. Nah, menunjukkan diharamkannya. Namun para ulama memahami hadis ini dalam rangka untuk menjamak dan menggabungkan antara dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan nushrah. Bahwa hadis ini menyebutkan haramnya. Bahkan ini termasuk dari amalan syaitan. Disebabkan karena kebanyakan al-ghalibiyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melakukan nushrah dari kalangan orang-orang kafir dan hampir tidak diketahui kecuali dengan menggunakan ilmu sihir pula. Hampir tidak diketahui kecuali dengan menggunakan ilmu sihir. Sehingga alif lam yang terdapat di dalam pertanyaan ini, an-nushrah, bukan alif lam secara istighraq, secara keseluruhan dari jenis nushrah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, bahwa ada nushrah yang diperbolehkan, ada pula nushrah yang diharamkan. Ya. Dan yang ma'hud, yang diketahui dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini, bahwa yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia hanya bertanya tentang an-nushrah yang dilakukan oleh mereka, yaitu hendak menangkal sihir juga dengan menggunakan sihir yang semisalnya, dengan kufuran. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya min amali syaitan, dan ini termasuk dari amalan
syaitan. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam kisah ketika tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi, Labid bin al-Asam, di mana Jibril alaihi salam mengabarkan tentang letak dari ikatan sihir tersebut di bawah pohon kurma, ya, jantan, di bawah sumur, lalu kemudian terikat dengan beberapa ikatan. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membongkar ikatan tersebut. Ya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halla nasyartaha?" Kenapa engkau tidak menjikapnya, tidak membongkarnya, membongkar ikatan tersebut? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Ya, beliau mengkhawatirkan akan terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Terjadi perjanjian damai antara Yahudi, al-Yahud, dengan kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Aisyah bertanya kepada dia, "Mengapa engkau tidak melakukan nusyrah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu dari amalan syaitan. Hanya saja beliau mengkhawatirkan akan terjadinya fitnah pada waktu itu. Walhasil kaum muslimin rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwa an-nusyrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah an-nusyrah allati tatadammanu sihr, yang mengandung sihir. Oleh karena itu Ibnu Jauzi rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan an-nusyrah, kata beliau, hallu sihr anil mashhur wala yakadu yaqdiru alaih illa man ya'rifu sihr. Yang dimaksud dengan an-nusyrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir, dan hampir saja tidak mampu seorang itu melakukannya kecuali dari orang yang mengetahui ilmu sihir pula. Wa Abu Dawud, nah, hakada ya ikhwan, wa Abu Dawud, Mana? Rawahu Ahmad bisanadin jayyid wa Abu Dawud. Hakada. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud wa qala, dan beliau mengatakan, Su'ila Ahmadu anha. Ditanya Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang an-nusyrah. Karena Abu Dawud termasuk salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya beberapa soalat, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bahwa Imam Ahmad ditanya tentang an-nusyrah, faqala, maka beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud membenci an-nusyrah seluruhnya. Ya. Apakah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud rahimahullahu taala di sini adalah an-nusyrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati hiya min amali syaitan? Naam. Ataukah Ibnu Mas'ud rahimahullahu taala membenci an-nusyrah secara keseluruhan? Sebagaimana beliau juga tidak menyukai untuk menggantungkan tamimah, at-tamaim, apakah dari Al-Quran ataukah selain dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dari madhab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan para ulama salaf, demikian pula yang terdapat di dalam nas Al-Quran Karim, istilah al-karahah, fulan yakrahu kada, si fulan membenci ini. Jangan kita pahami dengan istilah makruh
menurut istilah orang-orang belakangan dari kalangan al-mutaakhirin, dari al-usuliyun wal fuqaha. Ya, namun ulama salaf kalau mereka menyebutkan takdir al-karahah, kariha fulan, yakrah fulan, ana akrahu hadza, ana karihtu dzalika, yang dimaksudkan adalah karahatut tahrim, haram. Dan ini masyhur dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau senantiasa mengatakan yakrah, yakrah, yakrah. Namun yang dimaksudkan adalah haram. Ini tanbih ya ikhwan. Perhatian, jangan sampai kita mencampur adukan antara istilah orang dahulu dari kalangan para ulama salaf dengan yang belakangan. Kalau dahulu mereka mengistilahkan al-makruh, ya, al-karahah, maka yang dimaksud adalah al-haram. Ya. Selama tidak ada dalil yang memalingkan darinya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga menjelaskan hal ini dalam kitab beliau A'lam al-Muwaqqi'in. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah tatkala beliau mengatakan Ibnu Mas'ud membenci ini semuanya, yakrahu, maknanya adalah mengharamkan ini semua. Ya. Karena ini dari amalan syaitan. Ataukah dikhawatirkan pula dalam beberapa jenis nusyrah yang mungkin tidak mengandung kufuran, dikhawatirkan akan menjerumuskan pada kekufuran. Nah, dan para ulama membawa perkataan Ibnu Mas'ud kepada makna yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil Bukhari an Qatadah, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, qultu li Ibn al-Musayyab, aku bertanya kepada Ibn al-Musayyab, yakni Sa'id Ibn al-Musayyab, Abu Muhammad faqih ahli al-Madinah, wa huwa min al-fuqaha as-sab'ah, wa huwa sayyidut tabi'in wa afdaluhum fil ilm, yang paling mulia dalam hal ilmu. Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab, rajulun bihi tibbun, seseorang terkena tib, salah satu jenis sihir. Ya. Dan at-tib ini yang juga pernah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa seorang terkena tib, jenis sihir, awa yu'akhadhu 'an imra'atihi, ya, ataukah yakni al-zahir, atau di sini keraguan dari perawi. Nah, yu'akhadhu ay terhalangi dari mendatangi istrinya. Yakni dia tidak mampu mendatangi istrinya dan bertubuh dengannya. Nah, ini maknanya yu'akhadhu an imra'atihi. Yu'akhadh dari kata al-akhdhah, ya, atau al-ukhdhah, yang maknanya adalah mantra-mantra yang diucapkan oleh tukang sihir. Mantra-mantra yang diucapkan. Sehingga tatkala tukang sihir tersebut mengucapkan mantra itu, sehingga orang itu terhalangi untuk mendatangi istrinya. Padahal dia merasa mampu. Ketika dia mendekati istrinya, dia menjadi lemah. Ya, terjadi ajz, ad-dha'af, adamul qudrah untuk bertubuh dengan istrinya tersebut. Ayuhallu anhu aw yunshar, apakah dilepaskan darinya dan dihilangkan sihir tersebut? Ya, yang zahir ini keraguan pula dari perawi. Au, maknanya sama, yuhallu anhu ay bermakna yunshar. Hanya perawi ragu apakah dengan lafaz ayuhallu anhu atau dengan lafaz yunshar, yang maknanya apakah
boleh untuk disingkat sihir tersebut, dilepaskan. Ya. Qala, kata Sa'id bin al-Musayyab rahimahullahu taala, la ba'sa bihi. Tidak mengapa. Yang demikian boleh. Innama yuriduna bihi al-islah. Sesungguhnya yang mereka kehendaki dengannya adalah al-islah. Dalam rangka islah, memperbaiki, tidak merusak. Ya. Fa amma ma yanfa' falam yunha anhu, maka apa saja yang mendatangkan manfaat maka tidaklah dilarang darinya. Dari sini Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala tatkala beliau ditanya tentang an-nushrah, beliau membolehkan. Ya. Sebab apa? Maksudnya adalah islah, untuk memperbaiki. Dari sini nampak dari jawaban beliau bahwa yang beliau maksudkan dengan an-nushrah bukan an-nushrah yang mengandung sihir. Sebab an-nushrah mengandung sihir, fasad. Wal ifsad, merusak. Bukan islah. Lalu beliau tambah bahwa apa yang bermanfaat maka tidak dilarang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang as-sihr, wala yuflih as-sahiru haitsu ata. Tidaklah beruntung tukang sihir tersebut. Ya. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Tidaklah mereka mampu untuk memudaratkan. Maka sihir ad-darar. Memudaratkan. Sehingga nampak dari jawaban Sa'id bin al-Musayyab bahwa an-nushrah yang beliau maksudkan di sini nushrah yang tidak mengandung as-sihir. Wa ruya anil Hasan annahu qala, dan diriwayatkan dari Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar, thiqah, faqih, imam at-tabi'in, annahu qala, bahwa beliau berkata rahimahullah taala, la yuhallu sihru illa la yahullu sihra illa sahir. Tidaklah yang melepaskan sihir itu kecuali tukang sihir. Nah. Ya. Tidaklah yang melepaskan sihir tersebut kecuali tukang sihir, yakni al-ghalib, kebanyakannya. Nah. Mereka yang membantah sihir, menghilangkan sihir juga dengan sihir. Yang ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min amal syaitan. Ini termasuk dari amalan syaitan. Oleh karena itu, qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nushrah hallu sihri anil mashur. Yang dimaksud dengan an-nushrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahia naw'an, dan ini ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, hallun bisihrin mislihi. Melepaskan dan menyingkap sihir dengan sihir yang semisalnya. Wa huwa alladhi min amal syaitan, dan inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan, karena mereka pun meminta bantuan pada para syaitan dari kalangan jin. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan atas perkara inilah dibawa pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Fayataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitani bima yuhibbu, maka mendekatkan dirilah an-nashir, yang hendak menyingkap, dalam hal ini tukang sihir, ya, wal muntashir, dan yang terkena sihir, mereka mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang dikehendaki dan disenangi oleh syaitan itu. Oleh karena itu, biasanya mereka mendatangkan syarat-syarat yang dikehendaki oleh syaitan. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus menyembelih ini dan itu, kamu harus mendatangkan, kamu harus membaca ini dan itu. Ya. Agar kemudian sang hamba ini memenuhi persyaratan tersebut sebagai syarat untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Agar syaitan melemahkan dia, merendahkan dia di hadapan syaitan tersebut dan memenuhi hajat dan keinginannya. Fayubtilu amalahu anil mashur, sehingga membatalkan amalannya
dari orang yang terkena sihir, yakni membatalkan sihir tersebut. Ya, dan ini namanya raddul batil bil batil. Membantah suatu kebatilan juga dengan kebatilan, dan ini tidak diperbolehkan. Dan watani, sedangkan yang kedua, an-nusyratu birruqyati wat ta'awudzati wal adwiyati wad da'awatil mubahah. Fahada jaiz. An-nusyrah dengan ruqyah, dengan at-ta'awudzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan yang semisalnya dari at-ta'awudzat yang syar'iyyah wal adwiyah, dan obat-obat dawa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membolehkan kita untuk berobat. Fa innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan obat melainkan Allah Azza wa Jalla menurunkan penawarnya. Ya, tidak menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan penawarnya. Sebagaimana dalam Bukhari dari hadis Abi Hurairah, dan di sana hadis-hadis yang lain. Wa da'awatil mubahah, dan doa-doa yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Fahadha jaiz. Maka ini boleh. Oleh karena itu Jibril alaihissalam meruqyah Nabi alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah sebagian para sahabat. Dan para sahabat mereka pun meruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang syar'iyyah, tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan. Maka dengan demikian ya ikhwan, terfahamilah dan tergabungkanlah makna-makna yang datang dari nusus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari aqwalus salaf. Tidak ada tanaqud, tidak terjadi pertentangan dan kontradiksi di antara perkataan-perkataan mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.